Pemuja Local Pride membisu, Timnas Indonesia lanjut kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia siap jumpa Vietnam di putaran kedua grup F. Timnas Indonesia U17 TC di Jerman, Cahya Supriyadi taruh harapan besar. Pemain ini solidkan formasi taktik Timnas STY. Timnas Indonesia dipastikan lolos ke tahap kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian ini didapatkan setelah skuad Garuda kembali meraih kemenangan dalam laga leg kedua yang berlangsung di Stadion Nasional Hasanal Bolkiah, Bandar Sri Begawan pada Selasa malam 17 Oktober 2023. Keberhasilan Timnas Indonesia ke babak selanjutnya ikut membuat pemuja Local Pride terdiam. Mereka yang terbiasa mengkritik pelatih asing saat ini memilih untuk berdiam diri sebentar sembari menunggu hasil buruk yang akan didapatkan Timnas Indonesia di tahapan selanjutnya. Jika Timnas Indonesia gagal lolos ke tahapan ketiga, maka mereka pun akan kembali melemparkan kritikan seperti biasanya. Namun sepertinya keinginan para pemuja Local Pride tersebut tidak akan berjalan mulus. Hal ini dikarenakan Shin Tae-yong justru sangat optimis bisa melewati tahapan kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia diketahui akan bergabung di grup F bersama dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Vietnam dan Filipina adalah lawan yang sudah biasa dihadapi oleh Timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Itu artinya Shin Tae-yong hanya perlu menaruh fokus lebih kepada Irak. Namun rasanya Shin Tae-yong juga tidak akan terlalu khawatir mendapati lawan seperti Irak. Hal ini dikarenakan Shin Tae-yong punya pengalaman mengalahkan tim yang memiliki gaya permainan seperti Irak. Saya sangat bersyukur kita bisa melewati tahapan pertama babak kualifikasi Piala Dunia dengan sangat sempurna. Ini akan menjadi modal berharga bagi kita dalam menghadapi lawan-lawan selanjutnya, ujar Shin Tae-yong dalam salah satu sesi jumpa pers pasca pertandingan. Di grup F nanti kita akan bertemu dengan lawan yang relatif lebih berat dibandingkan dengan sebelumnya. Akan tetapi saya sama sekali tidak merasa khawatir. Dalam hal ini kami memiliki pemain yang saya yakini akan mampu membuat Indonesia meraih poin maksimal. Jadi kami sangat optimis bisa melewati grup F, ujar Shin Tae-yong menambahkan. Hal senada juga diungkapkan oleh Asnawi Mangkualam. Kapten Timnas Indonesia tersebut menyebutkan bahwa skuad Garuda tidak akan gentar menghadapi lawan-lawannya dalam laga grup F nanti. Menurut Asnawi Mangkualam, Timnas Indonesia saat ini sudah berada di level Asia. Saya rasa tidak ada hal yang harus kita takutkan di grup F nanti. Kita pun saat ini sudah mencapai level Asia. Jadi saya rasa kita juga sudah selevel dengan Irak. Yang penting kami selalu berusaha tampil maksimal dalam setiap laga di babak kualifikasi, ujar Asnawi Mangkualam. Kalau menurut kamu, apakah penampilan Timnas Indonesia saat ini sudah cukup baik? Dan apakah kamu yakin? Timnas Indonesia dipastikan melaju ke tahapan kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Brunei Darussalam dalam pertandingan 2 leg. Kini Timnas Indonesia sudah mulai memikirkan laga selanjutnya. Salah satu negara yang akan menjadi lawan dari Timnas Indonesia adalah Vietnam. Kedua tim ini sama-sama akan menghuni grup F dalam tahap kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Vietnam sendiri bukanlah lawan yang asing bagi Timnas Indonesia, mengingat keduanya adalah negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kedua tim juga sudah sering berjumpa di berbagai turnamen seperti Piala AFF dan juga SEA Games. Namun ada hal yang ingin dipecahkan oleh Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Selama melatih skuad Garuda, Shin Tae-yong diketahui tidak pernah bisa mengalahkan Vietnam. Raihan terbaik bagi Timnas Indonesia hanyalah hasil imbang saja, sedangkan sisanya berakhir kekalahan. Namun untuk saat ini Vietnam sudah jauh berbeda karena sudah tidak lagi dilatih oleh Park Hang-seo. Dengan demikian peluang untuk menang atas Vietnam akan jauh lebih besar. Ditambah lagi Timnas Indonesia saat ini semakin kuat karena sudah diperkuat oleh sejumlah pemain naturalisasi. Kalau menurutmu apakah Timnas Indonesia akan bisa menang atas Vietnam? Dan
Timnas Indonesia U17 saat ini diketahui sedang melakukan training center di Jerman. Hal ini dilakukan agar lebih siap menghadapi ajang Piala Dunia U17. Kompetisi kelompok umur tersebut akan diselenggarakan di Indonesia mulai tanggal 10 November mendatang. Kiper Persija Jakarta Cahya Supriyadi menaruh harapan yang sangat besar bagi Timnas Indonesia U17. Sang kiper berharap Timnas Indonesia bisa menuai hasil maksimal. Persiapan Timnas Indonesia saat ini sedang berlangsung di Jerman. Mereka harus mulai beradaptasi dengan lawan-lawan yang memiliki postur yang lebih tinggi. Semoga mereka bisa mendapatkan hasil yang terbaik, ujar Cahya Supriyadi kepada awak media. Ia juga menjelaskan bahwa tampil di Piala Dunia U17 adalah impian dari seluruh pemain muda. Maka sudah seyogyanya mereka memperjuangkan hal itu dengan sepenuh hati. Hal ini sangat bisa dimengerti apalagi Indonesia saat ini berstatus sebagai tuan rumah. Dukungan dari pemain ke-12 diharapkan bisa menjadi motivasi lebih bagi para punggawa Timnas Indonesia U17. Status tuan rumah sangat menguntungkan Timnas Indonesia. Saya juga berharap semoga kesempatan menjadi tuan rumah bisa benar-benar dimanfaatkan untuk mendulang hasil yang maksimal, tutup Cahya Supriyadi. Apakah kamu juga memiliki harapan? Shin Tae-yong selama ini dikenal sebagai sosok pelatih yang kaya taktik. Hal ini terlihat jelas dari kebiasaannya dalam mengotak-atik formasi dari Timnas Indonesia, baik saat ia menangani Timnas level senior maupun level junior. Dalam meracik strategi yang mumpuni, tentunya harus dilengkapi oleh para pemain yang cocok dengan game plan yang diusung oleh sang pelatih. Ada satu pemain yang diketahui mampu mengsolidkan formasi yang diracik oleh Shin Tae-yong. Pemain yang dimaksud adalah Sandy Walsh. Ditempatkan sebagai gelandang, pemain ini menunjukkan visi bermain yang jelas, bahkan ia menjadi aktor penting di balik lahirnya hadiah penalti bagi Timnas Indonesia. Dan ketika Mark Locke ditarik keluar di babak kedua, Sandy Walsh juga bisa menggantikan posisi dari pemain milik Persib Bandung tersebut. Ia bisa menjaga kedalaman dari lini tengah skuad Garuda, selain itu ia juga cukup baik dalam membantu serangan, sehingga memudahkan para striker untuk mencetak banyak gol. Seperti diketahui bersama, berkat kepiawaiannya di lini tengah membuat Dimas Drajat dengan mudah melengkapi hat-tricknya di babak kedua, sedangkan striker lainnya yakni Ramadan Sananta juga berhasil mengukir brace. Padahal pemain milik Persis Solo tersebut baru masuk di babak kedua. Kalau menurutmu bagaimanakah penampilan dari Sandy Walsh dalam laga leg pertama lalu? Apakah kamu setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa Sandy Walsh telah mensolidkan formasi yang diracik oleh STY?